Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Arfatunisa di Breaking News. Mengabarkan langsung mengenai perkuliahan teknik reportase investigasi berita pada Senin 23 Oktober 2023. Pada pertemuan semalam ini telah berlangsungnya kelompok 5 mempresentasikan mengenai produksi pemberitaan. Inilah simak penjelasan selanjutnya. Jurnalisme data dan komputer asisted reporting. Jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi dengan tujuan publikasi jurnalistik. Komputer assisted reporting jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni berarti pelaporan dengan bantuan komputer. Sejarah komputer assisted reporting, banyak praktisi memperkirakan awal mula pelaporan dengan bantuan komputer. Dan jurnalisme data terjadi pada tahun 1952 ketika jaringan CBS di Amerika Serikat mencoba menggunakan para ahli dengan komputer mainframe untuk memprediksi hasil pemilihan presiden. Pada tahun 1989 jurnalisme AS menyadari pentingnya pelaporan dengan bantuan komputer ketika mereka memberikan Pulitzer kepada The Atlanta Journal-Constitution untuk berita tentang kesenjangan rasa dalam pinjaman rumah. Proyek ini merupakan salah satu kolaborasi pertama dalam berita data yang melibatkan reporter investigasi, reporter data, dan profesor perguruan tinggi. Pada tahun 1960-an hingga awal abad ke-21, penggunaan pelaporan dengan bantuan komputer berkembang pesat, terutama karena adanya seminar yang diadakan di National dan di seluruh dunia oleh investigatif. Reporter and Editors. Pada tahun 2005, adanya program visualisasi data untuk berita yang dipelopori oleh programmer AS Adrian Holovati dengan membuat gabungan data kejahatan Chicago di Google. Proyek ini meningkatkan minat terhadap jurnalisme di kalangan programmer komputer pada pemetaan pada tahun 2009. Meningkatnya jumlah program komputer dan pembuatan kode dalam jurnalisme mengakibatkan terciptanya hack atau hacker yang akan mendorong lebih banyak pertukaran antara jurnalis dan pembuatan kode dan meredakan beberapa benturan budaya antara kedua kelompok. Jurnalisme sains yaitu jurnalisme jurnalis yang terutama membahas pencapaian dan terobosan ilmiah. Proses ilmiah itu sendiri pencairan dan kesulitan para ilmuwan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Jurnalisme sains ialah cabang jurnalisme yang fokus pada peliputan berita dan informasi ilmiah. Sejarah jurnalisme sains pada tahun 1990-an, para ilmuwan di Eropa dan Amerika mulai berkeliling untuk mempresentasikan penelitian mereka. Jurnalisme sains pada masa itu secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Sebagian besar jurnalisme sains pada abad ke-19 berisi informasi praktis langsung tentang teknik pertanian baru, pengobatan rumahan terkini dan sejenisnya atau kisah-kisah yang sangat sensasional. Tahun 1921, pengusaha media dan penerbit Edward Will Scripps adalah orang pertama yang menawarkan layanan berita sains komersial berskala. Sains Service pada tahun 1960-an, jurnalis mulai meliputi topik baru kebijakan sains. Sejarah jurnalisme sains pada tahun 1980-an. Jurnalisme sains di AS kembali ke akar pemandu soraknya Ellen Ruppel Sen membenarkan perkembangan liputan pada di media ini. Pada tahun 1980 juga diperkenalkannya gagasan bahwa jurnalis sains juga merupakan jurnalis dan mereka harus berpikir kritis. Saat itulah masa kejayaan jurnalisme sains. Ada banyak majalah sains dan penerbit membuat rubrik sains khusus di surat kabar. Ada antusiasme yang luar biasa terhadap teknologi baru pada tahun 1990-an dan 2000-an. Muncul gagasan bahwa jurnalis seharusnya demikian lebih kritis, lebih bijaksana, dan lebih analisis muncul di permukaan. Di sana juga merupakan minat yang besar terhadap narasi sains atau berita seputar hal-hal lain. Masalah sains bukan sekedar penjelasan sederhana.
Problematika jurnalisme yaitu akademisi mempunyai masalah keuangan yang sangat besar. Memperoleh dan mempertahankan dana yang cukup untuk melaksanakan penelitian merupakan hambatan yang tidak ada habisnya. Terlalu banyak penelitian yang dirancang dengan buruk, tekanan untuk mempublikasikan mendorong para ilmuwan untuk menghasilkan hasil yang sensasional. Namun temuan-temuan inovasi jarang terjadi, sehingga para ilmuwan menghadapi tekanan untuk mengubah penelitian mereka. Meniru hasil sangatlah penting dan jarang terjadi. Replikasi adalah konsep dasar dalam sains di mana temuan penelitian divalidasi. Proses tinjauan sejawat per reviewer seharusnya mencegah publikasi ilmuwan pengetahuan yang buruk. Namun, banyaknya penelitian dan tinjauan menunjukkan bahwa proses ini tidak dapat mencapai hal ini secara kendal karena keterbatasan waktu yang kritis. Mengulas seringkali tidak meninjau makalah dengan cukup hati-hati sehingga gagal mendeteksi penipuan penelitian atau permasalahan. Jurnalisme sains seringkali penuh dengan klaim yang berlebihan, bertentangan. Kehidupan sebagai akademisi muda sangatlah menegaskan. Banyak akademisi muda melaporkan bahwa kehidupan mereka sebagai ilmuwan. Manajemen produksi pemberitaan, manajemen produksi pada Departemen Produksi Divisi Pemberitaan News adalah proses pengelolaan dan pengaturan berbagai langkah dan proses yang terlibat dalam produk berita. Ini yang melibatkan perencanaan pengumpulan berita, penyuntingan, dan penulisan produksi multimedia, pengaturan jadwal siaran dan distribusi berita, serta evaluasi dan umpan balik. Tinjauan dari manajemen produksi ini adalah untuk memastikan produksi berita berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar jurnalistik yang tinggi. Ada 4 fungsi manajemen produksi, diantaranya ialah M. Planning, Organizing, Squatting, dan Controlling. M. Strategi dalam manajemen produksi, yaitu memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, koordinasi antara tim, menghadapi tekanan waktu, mengikuti perkembangan teknologi Departemen Produksi. Pemberitaan Departemen Produksi Divisi Pemberitaan News adalah bagian dari suatu organisasi media yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur produksi berita. Struktural Departemen Pemberitaan, yaitu Direktur, Gerai, Manager Berita, Manager Produksi Berita, Manager Siaran Berita, Pimpinan Redaksi, Produser, Reporter, Kameramen, Presenter, dan Editor. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Orfatulisa pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.